kelas 5D kelompok pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika masyarakat. Pengertian etika sendiri yaitu etika berasal dari kata Yunani. Ethos berarti kebiasaan hidup baik yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Etika berhubungan dengan nilai, tata cara, dan aturan hidup yang menjadi tradisi dan diwariskan dari generasi ke generasi sehingga menjadi kebiasaan terulang dan berpola. Etika dan moral sama-sama berhubungan erat dengan baik dan buruknya tindakan manusia, tapi keduanya berbeda. Moral hanya sebatas mengerti seputar nilai baik dan nilai buruk setiap kelakuan manusia, sedangkan etika yaitu posisinya sebagai teori dari setiap kelakuan manusia. Etis atau ilmu akhlak, etika ketika diamalkan menjadi moral. Etika adalah peraturan yang dapat dijadikan sebagai acuan perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat baik atau buruknya, serta sebagai suatu kewajiban dan tanggung jawab atau atas nilai moral. Yang selanjutnya yaitu karakteristik orang Madura. Yang satu, Eihin, merupakan pembawaan dasar orang Madura yang cenderung bersifat individualistis walaupun tidak egoistis. Pembawaan tersebut sangat menekankan pada rasa ketidaktergantungan dirinya terhadap orang lain. Pada prinsipnya, pembawaan Eihin ini secara umum akan membentuk karakter orang Madura yang bisa bersifat toleran menghadapi lingkungannya, sepanjang hal tersebut tidak mengganggu kepentingan dirinya, baik langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua yaitu Gera, kaku dan kasar. Pembawaan kaku dan kasar dalam diri orang Madura berpotensi memunculkan sikap dan perilaku apa adanya, yang betul-betul merupakan pengejawantahan isi hatinya. Orang Madura akan bersikap, berkata, dan berperilaku sesuai dengan apa yang dirasakan dalam dirinya, walaupun terkadang terkesan kurang mempedulikan perasaan orang lain. Disitulah kemudian orang luar Madura melihat dan merasakan sikap dan perilaku yang kaku dan kasar terhadap orang Madura. Yang ketiga yaitu kukuh, keteguhan orang Madura dalam memegang keyakinan pribadi, pendirian, dan kecondongan hati, pendapat, dan juga perkataannya tidak pernah terlepas dari pengamatan orang luar. Dan selanjutnya yaitu sistem sosial masyarakat Madura. Salah satu tradisi yang amat penting bagi masyarakat Madura adalah kesopanan yang harus dijunjung tinggi, karena bagi orang Madura kesopanan adalah nilai-nilai dalam kehidupan. Pentingnya nilai kesopanan ini nampak dari ungkapan tak tahu batonah langker atau tak tahu batunah langker, yaitu tidak pernah mengenyam sekolah atau pendidikan agama. Maksudnya yaitu orang tersebut belum pernah masuk langgar atau mengaji dan belum pernah mondok di pesantren sehingga tidak tahu tata krama kesopanan. Ungkapan ini untuk orang yang tidak tahu atau melanggar nilai-nilai kesopanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Nurhayati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati dari kelompok 1. Yang selanjutnya adalah etika masyarakat Madura. Dasar utama dari nilai-nilai kesopanan adalah penghormatan orang Madura kepada orang lain, terutama yang lebih tua. Nilai-nilai kesopanan ini mengatur hubungan antar generasi, jenis kelamin, pangkat, dan posisi sosial masyarakat Madura sangat mengutamakan penghormatan dan penghargaan, apalagi kepada yang lebih tua atau yang mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi, sehingga menjadikan nilai-nilai kesopanan
menjadi sangat penting sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Pembicaraan tentang agama bagi masyarakat Madura adalah identik dengan Islam. Islam sangat meresap dan mewarnai pada pola kehidupan masyarakat. Islam merupakan hal suci yang harus dibela dan dipertahankan. Betapa pentingnya nilai-nilai agama terungkap dari ajaran Abental Sahadat, Asapo Angin, Apajung Allah. Artinya, masyarakat Madura sangat religius. Masyarakat Madura tergolong pemeluk Islam yang taat. Demikian lekatnya Islam pada masyarakat Madura sehingga akan terdengar aneh apabila ada orang Madura yang tidak beragama Islam. Simbol keagamaan yang seringkali digunakan adalah kiai. Itulah yang menyebabkan lapisan atas pada sertifikasi sosial ditempati oleh para kiai. Mereka bukan hanya sebagai pemuka agama namun juga sebagai pemimpin masyarakat. Para kiai dipandang memiliki kendali legitimasi dan otoritas karismatis sehingga buah pikirannya mudah sekali untuk disepakati. Kepemimpinan yang disandang para kiai adalah bersifat polimarpi atau berpengaruh penting dalam beberapa bidang sekaligus, bukan hanya dalam bidang keagamaan, melainkan juga dalam kegiatan sosial bahkan juga politik. Selanjutnya adalah masyarakat tradisional Madura juga mempersepsikan diri sebagai bagian integral dari alam, mengikuti hukum-hukum alam sekalipun yang bersifat mata empiris. Sebuah kepercayaan yang diyakini bersumber dan merujuk pada model kepercayaan Madura pra-Islam. Keberagaman masyarakat Madura dewasa ini tidak banyak menyediakan dimensi kosmologis filosofis menyangkut pelestarian lingkungan hidup. Agama ini tidak banyak menyediakan dimensi kosmologis filosofis dalam religiulitas masyarakat Madura. Terakhir, yakni di dalam bidang kemasyarakatan, tengka menjadi norma dan simbol penghormatan dalam sosial ritual keagamaan yang menggambarkan kronologi kehidupan manusia di dunia. Jadi tengka ini adalah tingkah laku seseorang dalam kesehariannya, seperti kehamilan, melahirkan, pernikahan, dan kematian. Prinsip hormat terhadap anggota masyarakat berjalan vertikal dan horizontal, akan tetapi lebih menonjol secara vertikal. Ada dan tidak adanya penghormatan secara simbolis berhubungan dengan penilaian moral dari masyarakat. Pola-pola hubungan yang mengedepankan hormat dalam masyarakat Madura dipengaruhi oleh faktor-faktor ekologi fisik yang langka dan pola pemukiman yang renggang dan terpencar sehingga selalu memerlukan solidaritas yang maksimal. Saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong.